Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Purwati. Saya mahasiswa psikologi semester 5 di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, selain saya menjadi mahasiswa aktif di Universitas Mercubuana Yogyakarta, saya juga aktif dalam berorganisasi. Ya, karena dalam berorganisasi, saya bisa mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan di perkuliahan. Saya aktif berorganisasi baik di bidang psikologi maupun non-psikologi. Kenapa saya suka berorganisasi? Menurut saya dengan berorganisasi saya mendapatkan ilmu lebih banyak dan juga menambah pengetahuan saya yang tidak saya ketahui, yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, di organisasi, selain kita mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, kita juga dapat membangun relasi dengan sesama teman, bertemu orang baru, sharing tentang hal-hal baru, dan mendapatkan banyak sudut pandang dari banyak orang. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial di mana setiap hari manusia itu saling berinteraksi antar individu dengan individu yang lainnya. Nah, baik di perkuliahan, baik di pekerjaan, baik di lingkungan pertemanan. Nah, kita dituntut untuk berinteraksi dengan sesama individu. Nah, semakin kompleksnya interaksi antar individu dengan individu lainnya, semakin kompleks juga permasalahan yang akan muncul. Secara kita tidak sadari, itu akan mengganggu dan menjadi permasalahan dalam diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang people pleasure. People pleasure adalah sebutan bagi orang yang memiliki kecenderungan selalu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, sebutan orang people pleasure ini yang sering kita dengar adalah orang yang tidak enakan, selalu berkata iya walaupun diri kita tidak mampu melakukan tugas ataupun pekerjaan yang dibebankan kepada kita, selalu mementingkan kepentingan orang lain. Pada dasarnya, perilaku menolong adalah hal yang baik. Tidak dapat dipungkiri, ketika kita menolong seseorang, ada sedikit kebahagiaan dalam diri kita, bahwa kita dapat berkontribusi dan bahwa diri kita bisa berguna bagi orang lain. Namun, apabila itu sudah menjadi dalam batas yang tidak wajar, sudah menjadi kebiasaan dan malah merugikan diri sendiri, itu tidak baik. Seorang yang people pleasure memiliki kecenderungan untuk mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Hal itu wajar, hal itu sah-sah saja kita lakukan, selagi itu masih dalam tahap normal. Apabila sudah dalam tahap yang membuat diri kita sendiri merasa kesulitan, itu yang tidak baik sebenarnya. Nah, orang dengan kecenderungan people pleasure ini merasa senang apabila mereka ikut berkontribusi terhadap orang lain, senang mementingkan atau mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, itu apabila terjadi terus-menerus akan merugikan diri sendiri. Ciri-ciri orang dengan kecenderungan people pleasure. Nah, people pleasure ini sebenarnya secara tidak kita sadari kita sering merasakannya, namun kita tidak sadar bahwa itu merugikan diri kita dan tidak baik bagi diri kita sendiri. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah merasa harus selalu bersikap baik di setiap saat. Nah, orang yang mau selalu memiliki kecenderungan people pleasure ini akan takut apabila berbuat kesalahan. Jadi, orang yang people pleasure ini selalu harus bersikap baik, harus tanpa ada kesalahan, harus selalu dipandang baik oleh orang lain. Yang kedua, selalu overthinking terhadap penilaian orang lain. Ya, orang yang people pleasure ini selalu mementingkan kepentingan orang lain. Jadi kalau ada penolakan atau kita tidak merasa kita tidak mampu, dia tidak akan bisa menjawab tidak. Dia akan selalu menjawab iya dan iya. Nah, karena mereka selalu overthinking tentang penilaian orang lain terhadap diri kita. Misal nih, kalau kita dikasih pekerjaan atau tugas, kita akan selalu jawab iya walaupun kita tidak sanggup melakukannya atau kita punya kepentingan lain. Namun kita selalu, orang yang selalu
memiliki kecenderungan people pleasure ini akan menilai dan terlalu overthinking terhadap diri sendiri, kayak jika aku menolak pasti nanti aku disangkanya sombong, aku disangkanya pelit, gak mau bantu. Nah, overthinking, pemikiran negatif yang akan selalu muncul. Nah, itu akan membahayakan diri sendiri, dan kita akan selalu was-was dan akan menimbulkan stres dalam diri. Nah, yang ketiga adalah selalu mengiyakan perintah dari orang lain, sekalipun kita sebenarnya tidak mau atau tidak sanggup. Kita tidak bisa berkata tidak. Nah, orang dengan kecenderungan people pleasure ini akan selalu berkata iya, dan mereka akan mengesampingkan kepentingan diri sendiri, karena dengan alasan merasa tidak enak atau merasa bahwa nanti akan dicap sebagai orang yang tidak baik, seperti itu. Yang keempat adalah merasa lelah karena tidak ada waktu untuk diri sendiri, karena kita terlalu mementingkan kepentingan orang lain. Karena orang people pleasure ini adalah mementingkan kepentingan orang lain kan, dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Jadi orang dengan kecenderungan people pleasure ini terkadang merasa lelah bahwa dia tidak ada waktu untuk diri sendiri. Semisal nih, ada waktu istirahat, tapi ada teman kita yang minta pertolongan untuk ngerjain suatu tugas nih. Nah, tapi kita kan waktunya untuk istirahat, tapi orang dengan kecenderungan people pleasure akan melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya dia ingin menolak, namun karena mereka sudah memiliki kecenderungan people pleasure ini, dia tidak akan bisa menolak dan merasa bahwa dia tidak ada waktu untuk dirinya sendiri karena terlalu mementingkan kepentingan orang lain. Dan itu secara tidak sadar akan membahayakan diri kita sendiri. Kita bisa mengalami stres, kita bisa mengalami kelelahan, padahal tubuh kita harus memiliki waktu istirahat. Yang kelima, yang kelima ini, ciri-ciri orang dengan kecenderungan people pleasure adalah ketika kita berhasil menolak perintah dari orang lain atau berkata tidak, nah kita akan terus menyesal. Kenapa? Karena orang dengan kecenderungan people pleasure ini kan memiliki pemikiran dan selalu beroverthinking bahwa kalau kita nolak, orang itu akan ngomongin kita sombong atau akan ngomongin kita pelit. Nah, orang dengan people pleasure ini sekali berkata tidak, dia akan menyesali. Dia akan berpikir, aku sepertinya jahat, aku pelit ya, aduh gimana nih. Nah, mereka akan menyesal apabila berkata tidak. Padahal menolak itu bukan hal yang tidak baik sebenarnya, apalagi kalau kita memang benar-benar tidak sanggup melakukan tugas itu. Namun beda halnya dengan orang yang memiliki kecenderungan people pleasure. Mereka akan terus selalu merasa bersalah apabila tidak memenuhi tugas dari orang lain. Nah, people pleasure ini sebenarnya hal yang secara kita tidak sadari kan, yang seperti kita selalu berusaha menyenangkan orang lain, takut dinilai negatif jika menolak, kebiasaan tidak bisa berkata tidak. Nah, itu hal-hal yang sering kita lakukan tapi secara tidak sadar gitu. Jadi people pleasure ini sebenarnya mungkin dirasakan atau memiliki kecenderungan orang seperti itu. Tapi mungkin kadar tingkat people pleasure-nya ada yang rendah atau ada yang benar-benar tinggi, benar-benar tidak bisa menolak permintaan orang lain, bahkan ketika diri kita sendiri tidak sanggup melakukannya. Nah, people pleasure ini kan adalah kecenderungan seseorang untuk selalu mementingkan kepentingan orang lain dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Nah, apabila itu dilakukan terus-menerus dan malah membahayakan atau merugikan diri sendiri, itu tidak baik kan? Nah, akan lebih baik kita mengontrol diri kita untuk hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, hal-hal apa saja yang kita pertimbangkan untuk menolong orang lain tanpa dikatakan egois. Karena kita selalu berpikir kan bahwa kalau kita menolak perintah dari orang lain, menolak membantu orang lain, kita akan dicap sebagai orang yang egois. Nah, bagaimana cara mengontrol diri agar kita tidak memiliki kecenderungan people pleasure?
tanpa dicap sebagai orang yang egois. Nah, yang pertama adalah meningkatkan self-esteem. Ya, karena faktor penyebab dari people pleasure adalah self-esteem yang rendah atau merasa tidak berharga seperti itu. Nah, dengan kita meningkatkan self-esteem, kita merasa bahwa kita berharga, bahwa kita tidak harus menjadi orang lain, kita tidak harus menuruti perintah orang lain jika kita memang tidak mampu. Yang kedua adalah belajar untuk berkata tidak. Nah, orang yang memiliki kecenderungan people pleasure akan selalu berkata iya kan apabila mereka diberikan perintah atau tugas yang sebenarnya mereka sendiri tidak sanggup untuk melakukannya atau tidak memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya. Nah, belajar untuk berkata tidak memang di awal akan merasa kesulitan karena kita sudah terbiasa untuk berkata iya, iya, dan iya di setiap tugas yang diberikan oleh orang lain. Nah, belajar untuk berkata tidak memang awal-awalnya kan susah kan, seperti itu. Nah, tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita berkata tidak itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita berkata tidak itu bukan untuk bermaksud kita egois atau bermaksud tidak baik. Kita berkata tidak karena kita memang benar-benar tidak sanggup atau benar-benar memiliki kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah beri batasan yang jelas. Maksudnya adalah beri batasan di mana apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus tidak kamu lakukan, mencoba untuk mendisiplinkan diri sendiri. Jam berapa kita harus bekerja, jam berapa kita harus meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, dengan begitu kita tidak mudah untuk menerima tugas atau menerima perintah dari orang lain atau mementingkan kepentingan orang lain, bahwa mencoba disiplin, bahwa contoh seperti kita di jam ini kita untuk organisasi, jam ini untuk organisasi kerja, atau jam-jam seperti ini kita diwajibkan untuk istirahat. Nah, kita coba disiplin jika waktu-waktu istirahat apabila di jam-jam yang memang kita sudah tentukan untuk diri kita sendiri atau meluangkan waktu diri kita sendiri untuk diri kita sendiri, coba untuk disiplin atau coba untuk menolak bahwa dengan kata baik bahwa saya tidak bisa melakukan tugas ini, seperti itu. Memang melakukan perubahan atau mencoba hal-hal yang baru di luar kebiasaan kita akan sulit, namun apabila diniatkan dengan niat yang baik, bukan untuk melukai orang lain, pasti akan membawa perubahan. Selalu berkata iya di setiap saat tidak menjadikanmu menjadi orang yang lebih baik. Begitupun sebaliknya, apabila kamu berkata tidak menjadikanmu menjadi lebih buruk atau orang yang dicap sebagai orang yang buruk. Dan orang lain membahagiakan orang lain itu bagus, tapi hanya dalam tahap wajar. Alangkah lebih baiknya kita dapat mengontrol diri kita, mulai sedikit demi sedikit memperhatikan atau mementingkan kepentingan kita terlebih dahulu sebelum mementingkan kepentingan orang lain, dengan niatan bahwa kita sayang terhadap diri kita cinta. Bahwa memang agak sulit untuk melakukan perubahan, karena perubahan itu, apalagi perubahan yang dari kebiasaan yang kita sering lakukan, harus kita rubah untuk kebiasaan yang baru, seperti itu. Namun perlu ditekankan bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang lakukan perubahan, lakukan dari hal yang terkecil. Jika memang tidak bisa berkata tidak, kita bisa belajar untuk memberikan penjelasan terhadap orang lain bahwa kita tidak ada niatan untuk menyakiti orang lain, kita tidak ada niatan untuk tidak mau membantu gitu. Tapi kita memang tidak sanggup atau kita memang harus mempunyai waktu untuk diri kita sendiri. Seperti yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.